Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Yang kami muliakan seluruh Ustadz Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Yang kami bangga-banggakan seluruh siswa-siswi kelas 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara atau kegiatan secara virtual pada pagi hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan Ustazah selaku MC pada hari ini menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh Ustazah Munirah. Yang ketiga, doa. Dan keempat, penutup. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustazah Hajah Munirah SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Ada Ustazah Munirah yang telah membuka acara kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu seluruh umat manusia, dan semoga tercurah pula atas keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi sumber-sumber ilmu dan hikmah-hikmah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saja diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan mengembalikan gairah belajar ya, pada kelas 9. Nah, insya Allah nanti saya akan mengisi dengan memulai niat belajarnya dan seterusnya. Ya, semoga bisa diterima dan diamalkan nanti ilmunya. Sama-sama saja juga masih dalam proses penuntut ilmu ya, jadi kita sama-sama belajar dan mengamalkan apa yang kita dapat atau kita pelajari. Semoga setiap hari dan menambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama adalah niat dalam menuntut ilmu. Ya, kita sudah kembali memasuki tahun ajaran baru tahun 2021-2022 ya. Dan kita akan menguatkan niat kembali bahwa tujuan belajar itu adalah untuk
mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu kehidupan kita menjadi mudah dan mengetahui banyak hal, ya, sehingga dengan itu kita bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Nah, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu diawali dengan niat. Seperti kita mau berwudu untuk sholat, ya, kita berniat dulu. Kemudian ketika sholat tanpa niat, itu berarti tidak sah sholatnya. Nah, jadi makanya sahnya amal dengan niat. Setiap orang yang menuntut ilmu pun harus kalau tidak punya niat. Nah, jadi amal dunia itu bisa menjadi amal ibadah itu berbagai macam. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan orang yang menuntut ilmu tentu ibadahnya akan benar, ya. Nah, kalau dia tidak menuntut ilmu, walaupun ya ada yang dikatakan dalam kitab itu seorang ahli fikih yang dia menguasai dalam bidang ilmu, ya, itu lebih sulit bagi syaitan menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu. Nah, jadi pasang kembali niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amal dunia yang jadi amal akhirat. Banyak amal yang kelihatannya berupa amal dunia, tetapi karena niat yang benar maka menjadi amal akhirat. Contohnya makan, diniati untuk mendapatkan kekuatan dalam melaksanakan, termasuk amal berpakaian. Ya. Begitu juga sebaliknya. Yang kelihatannya amal akhirat, tetapi karena niat yang salah, ya, misalnya pamer, ya, sholat atau zakat atau yang lain-lainnya, tapi niatnya untuk menunjukkan kesombongannya atau kekayaannya, nah maka itu tidak menjadi pahala di sisi Allah, ya, karena salah niat tadi. Kemudian apa saja niat-niat kita menuntut ilmu agama? Niat yang pertama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuan tertinggi kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nanti dimasukkan dalam surganya bighairi hisab. Amin. Niat yang kelima ini adalah menghidupkan agama Islam. Di antara niat menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan pahala agama Islam. Ya. Baik itu ilmu agama atau ilmu umum tidak masalah. Yang penting tujuannya sama-sama menghidupkan agama Islam serta mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah bidang teknologi. Nah, kemudian teknologi tersebut kita gunakan untuk saat ini, ya, saat masa pandemi ini kita menggunakan alat media ini atau seperti pembelajaran melalui kan?
Ya, banyak sekali ilmu tidak hanya ilmu agama ya, tapi ilmu umum juga bisa. Tetapi ilmu agama lebih menguatkan lagi karena setiap orang yang mempelajari ilmu umum, kemudian dia juga kuat dalam bidang agama, tentu tujuannya akhirat nantinya ya. Apa yang dipelajarinya ya, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian niat kita dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan. Hal yastawil ladzina ya'lamun bima la ya'lamun. Apakah sama orang yang berpendidikan atau yang memiliki pengetahuan dengan tidak memiliki pengetahuan? Pasti ada perbedaannya ya. Karena jika dia memiliki ilmu pengetahuan, insya Allah hidupnya akan lebih terarah ya, karena dia ada ilmu ya, walaupun misalnya tidak bekerja di tempat-tempat yang sesuai dengan jurusannya, tapi ada skill yang lain, misalnya ada hobi tersebut juga bisa menjadikan penghasilan ya. Jadi dari dia banyak pengetahuannya, maka jalan hidupnya ya. Nah, kalau yang tidak memiliki pengetahuan, nah tentunya sulit untuk meningkatkannya. Tujuan kita ya, kita lanjutkan. Ya, jadi kita mensyukuri nikmat sehat. Kita sehat, ya, kemudian kita memiliki akal, sehat badan dan nikmat akal kita gunakan untuk menuntut ilmu, ya. Nah, karena menuntut ilmu adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadah-ibadah itu, termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu ini. Jadi niat kita yang keempat dalam menuntut ilmu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan berupa nikmat akal dan sehat badan. Nah, kemudian ingin punya ilmu manfaat, ya, jika kita menuntut ilmu supaya ilmu kita bermanfaat, itulah hendaknya harus selalu bersyukur dengan lisan dan hatinya. Jadi kita bersyukur, ya, baik itu kita mengucapkan alhamdulillah di lisan kita atau dalam hati saja. Nah, dengan lisan dan hatinya, dan dibuktikan dengan berbuat baik, yaitu dengan menyebarkan ilmunya. Yang pertama dulu sebelum menyebarkan kita mengamalkan untuk diri sendiri, kemudian menyebarkan kepada orang-orang yang memang ingin mempelajarinya atau memang diperlukan, ya. Dan bersedekah dengan hartanya jika dia sudah memiliki harta atau apa yang dia miliki, itulah disedekahkan, karena itu akan menarik daripada kemudahan kita juga dalam menuntut ilmu. Kemudian di sini ada beberapa larangan dalam niat menuntut ilmu tadi. Kalau tadi niatnya yang benar, kalau ini yang diharapkan untuk tidak ada pada diri kita. Jangan berniat mendapatkan harta. Jadi jangan berniat menuntut ilmu itu untuk mendapatkan harta.
Kalau memang juga ujung-ujungnya mendapatkan harta, berarti itu adalah sudah hasil daripada usaha kita ya. Janganlah menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan perhatian manusia dan mendapatkan harta benda. Kemudian selanjutnya janganlah menuntut ilmu dengan niat agar dimuliakan pejabat atau pengusaha. Ya. Kemudian selanjutnya hormati guru dan hormati ilmu. Nah, jadi dalam menuntut ilmu, guru ini adalah orang yang perantara menyampaikan ilmu kepada kita ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala gurunya yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril juga ya mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi guru Nabi kita adalah Nabi Jibril alaihissalam ya. Nah, jadi guru yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti yang luhur, dan orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat maupun negara. Ya. Guru pula lah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini kita baca biasanya atau ketika kita perpisahan, ayat yang dibacakan ketika perpisahan itu adalah surah ini. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Nah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian hormatilah ilmu dan guru ya. Jangan sampai kitab-kitab yang ada ya, terutama apalagi kitabnya kayak fikih apalah biasanya tuh sering di mushola berserakan ya. Padahal pengarang kitab itu sangat alim luar biasa. Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kitab-kitabnya ya itu tidak kita hormati ya, kita muliakan. Nah, bagaimana memuliakannya? Nah, nanti ada di sini dijelaskan. Orang yang menuntut ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali dengan mengagungkan dan menghormati ilmu, guru dan ahlinya ilmu dengan penuh penghormatan. Ya, ahli ilmu ini banyak, baik itu guru kita atau orang tua kita juga bisa ya mengajarkan kita berbagai macam hal sejak kecil. Kemudian kita sendiri juga termasuk di situ. Nah, kemudian ketika nanti sudah PTM ya, ini kelas 9 waktu kelas 7 dulu sudah di sekolah ya. Nah, ya ini juga sudah sering saja ingatkan ketika di kelas ya. Karena adab-adab kita terhadap guru itulah jangan menempati tempatnya guru. Ya, jadi kursi guru tuh yang mana? Nah, ini kadang kalau sudah gurunya tidak ada, baik itu jam istirahat ya atau jam santai-santai yang lain, karena guru tidak ada, diduduki kursi guru. Nah, jadi walaupun gurunya tidak duduk di situ, tapi itu memang tempat guru itu tadi, maka kita tidak boleh menduduki kursi guru itu tadi ya. Nah, ya itu karena penghormatan kita terhadap guru. Tuh, kadang ini kalau orang bahasa itu kalau dia ketulahan. Nah, tapi bahasanya mungkin wah ini kayak gitu, Bang. Cuma kita tetap menghormati beliau. Nah, kemudian jangan berjalan di muka guru. Tetapi nanti ucapkan kata permisi, ya kan? Nah, dan sedikit menunduk, itulah. Kalau bahasa Banjarnya itu jangan melimpas, apalah bahasanya. Nah, kada tetahu di hadapan guru, lewat kayak itu aja. Nah, jadi kita perhatikan siapa di depan kita ini. Jadi jangan sampai berjalan tidak sopan ya di hadapan guru. Nah, jadi diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian jangan bertanya saat guru lelah.
Kalau kan kita lihat misalnya gurunya baru mengajar di kelas sebelah, kemudian mengajar lagi di kelas kalian, baru masuk, sudah dicerca dengan berbagai macam pertanyaan. Sebenarnya boleh-boleh saja kita lihat sikon. Kalau memang beliaunya welcome, silakan. Tapi kalau beliau kelihatan masih capek menjelaskan apa-apa di sebelah tadi, misalnya atau setelah praktek misalnya ya, nah perhatikan. Jadi kita harus lihat kondisi. Nah ketika memang sudah kelihatan bisa, silahkan bertanya. Jadi jawaban guru pun akan menjadi maksimal. Nah, kadang-kadang kalau misalnya beliau masih lelah, ya nanti jawaban yang kita inginkan bisa jadi tidak terpuaskan ya. Nah, artinya belum mencapai yang kita inginkan. Nah, jadi di sini memang harus diperhatikan juga adab-adab itu. Kemudian carilah ridho guru. Nah, jadi kalau guru senang, insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan mudah diamalkan dan juga bisa kita sebarkan ya. Jadi mencari ridha guru. Kemudian ikutilah perintah guru selama perintah itu bukan maksiat. Apa saja perintah guru? Misalnya mengerjakan PR, ya, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ya. Selama tujuan itu adalah kebaikan, ikuti perintah beliau. Apalagi perintahnya dalam masalah ibadah. Nah ini harus dilaksanakan ya. Misalnya seperti kemarin, Masya Allah luar biasa, guru-guru kita membimbing dalam bulan puasa itu ya, dalam pesantren Ramadan. Nah mudah-mudahan hal ini bisa dilanjutkan walaupun tidak dikabari atau tidak seperti yang kemarin lagi setelah Ramadan ya. Tetapi itu sudah menjadikan kebiasaan dalam 1 bulan. Ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ya, tidak berkurang. Nah, jadi ikutilah perintah guru selama perintah itu bukan maksiat. Kemudian jangan banyak bicara di hadapan guru. Nah, nyerocos saja bepandir macam-macam. Ya, sedangkan beliau mungkin lagi konsentrasi dalam mempersiapkan pembelajaran atau memang beliau ada kesibukan lain misalnya lah. Nah, jadi jangan banyak bicara di hadapan guru, ini maksudnya bicaralah yang secukupnya atau yang kita ingin bicarakan, ditanyakan yang mana yang memang harus ditanyakan, bukan asal-asal ngomong saja cerita-cerita apa, tapi yang benar, ya, yang sesuai maksudnya itu. Nah, jadi jangan mendahului bicara di hadapan guru kecuali izin guru. Nah, misalnya dalam pembelajaran kita belum diberikan izin ngomong, ya, belum izin bicara, kemudian duluan berbicara, ya. Nah, kecuali memang beliau mau menanyakan tentang siapa dia, tapi nyatanya tidak ada karena memang tidak hadir. Nah, kita boleh menjawab, ya, dijawab, tetapi jawabannya harus yang sopan juga, ya, yang sesuai. Nah, jadi jangan mendahului bicara di hadapan guru kecuali dengan izin guru. Kadang-kadang kan di kelas bukan kita yang ditanya, kita yang menjawab, ya. Nah, jadi silakan mau menjawab kalau memang yang lain sudah tidak ada lagi yang menjawabnya. Nah, jadi ini tetap dijaga kesopanannya. Kemudian jangan duduk terlalu dekat dengan guru, kecuali memang gurunya mengizinkan dan memang harus dekat dengan guru ya. Nah, tetapi ada jarak sedikit ya. Jadi jangan duduk terlalu dekat dengan guru di waktu sedang belajar kecuali terpaksa. Tapi kalau kita selama pandemi ini kita udah ada jarak ya, dan kita nggak tahu nanti kalau sudah selesai seperti ini ya, mudah-mudahan berakhir dengan segera ya masalah yang atau musibah yang melanda di negara kita ini. Ya, nah kemudian ambillah jarak duduk dengan guru sekedar lengkungan panah untuk memuliakan guru, mungkin sekitar
setengah meter ya kurang lebih ya untuk memuliakan guru supaya kita itu jangan memandang bahwa guru itu seperti kawan. Nah, tetapi maksudnya begini, apa ya Allah, nggak bisa membedakan antara di hadapan guru dan di hadapan kawan. Jadi kalau memang di hadapan guru berarti tetap jaga kesopanan. Kemudian ya kalau sudah nanti kita kembali ke sekolah seperti biasa, selanjutnya jangan mengetuk-ngetuk pintu guru atau ruangan guru kalau di dalam mungkin beliau lagi sibuk atau bagaimana ya. Tetapi ketuk secukupnya dulu. Misalnya 1 ketukan atau 2 ketukan. Stop dulu kita, jangan gedor-gedor maksudnya itu ya, jangan digedor-gedor sehingga bisa jadi guru itu keluar dengan nada marah nantinya. Nah, khawatirnya kalau ridho guru itu hilang karena kita tadi tidak sopan. Jadi janganlah mengetuk-ngetuk pintu guru, tapi bersabarlah hingga guru keluar, maka itu tidak akan mengganggu beliau. Ya, bisa jadi beliau saat dalam keadaan sibuk apa di dalam misalnya. Nah ini kalau sudah nanti kita sudah di sekolah, ya perhatikan dengan baik, jangan asal-asalan, ya. Karena itu adalah adab dan kesopanan kita terhadap guru. Jadi jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan kemarahan guru. Ya, misalnya di musola, nanti kalau sudah kita berkumpul di musola untuk salat berjamaah, ya, kemudian menggumpal, sulit untuk dilerai, untuk hendak berkelompok-kelompok. Ini biasanya kan sering ketika pengajian atau taklim itu kumpulan dengan kawan-kawannya berpanderan. Nah ini juga mengganggu, terutama mengganggu daripada konsentrasi teman-teman yang lain dalam memahami pelajaran. Yang kedua, kita tidak mendapat berkahnya ilmu, ya, karena tadi kita tidak memperhatikan dengan baik, ya. Nah jadi dijauhi hal-hal yang demikian. Yang mudah-mudahan nanti kita ketika sudah kembali normal bisa menjalankan dengan baik, ya. Jadi kalau ditegur, kadang-kadang ditegur tuh pina marangut misalnya lah, atau lakian biasanya usil. Nah, usil dengan kawannya ditegur Ustadz, usil lagi. Tapi kalau dalam keadaan sholat, ibadah sholat atau pengajian atau kultum, ya perhatikan dengan baik karena yang disampaikan itu adalah ilmu, ya. Karena dengan memperhatikan itu menambahlah pengetahuan kita, bertambah setiap harinya, ya. Karena kita disuruh menambah ilmu kita. Dan jika kita paham apa yang disampaikan, maka kita akan mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian jangan menyakiti hati guru, maka ilmumu tidak bermanfaat. Nah, ya menyahut dengan kata-kata kasar dan sebagainya, terkadang emosional kadang-kadang, ya. Nah jadi ini diperhatikan dengan baik, ya, jangan sampai apakah misalnya lah, nah sehingga guru merasa tersakiti. Barang siapa yang menyakiti hati guru, maka ia tidak akan memperoleh barokahnya ilmu. Sedangkan yang kita cari dalam menuntut ilmu adalah barokahnya. Banyak aja orang yang cerdas, yang pintar, ya, tetapi terkadang dia tidak bisa mengembalikan jika dia mendapatkan kesulitan dan sebagainya, bahwa itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang ilmunya manfaat, berkah, itu dia tenang-tenang saja karena tawakal kepada Allah. Nah, barang siapa yang menyakiti hati guru, maka ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali sedikit. Nah, ada aja manfaatnya cuma sedikit saja. Ya, jadi tidak berhasil dia mendapatkan ilmu itu kecuali dengan mentaati guru. Apa perintah guru, ya, dilaksanakan selama perintah itu bukan maksiat, ya. Nah, kemudian menghormati kitab dengan selalu suci. Kitab ini tidak hanya kitab agama saja, kitab umum pun, karena ilmu-ilmu itu tetap bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi termasuk memuliakan ilmu dengan memuliakan kitab. Hendaklah jangan memegang kitab kecuali dalam keadaan suci dan punya wudhu. Terutama kitab-kitab yang seperti Al-Quran, Yasin, atau misalnya memegang kitab tahsin atau tilawati kan, nah atau fikih atau yang lain-lainnya yang kita pelajari ya, nah itu supaya bertambah cahaya ilmu kita. Karena diceritakan bahwa Syekhul Islam A'immah Asy-Syarhasi dalam kondisi sakit perut, maka beliau berwudu berkali-kali di waktu malam untuk belajar sampai 17 kali. Ya, kenapa beliau seperti itu? Nah, beliau tidak mengulangi pelajaran, melainkan dalam keadaan suci, dalam rangka menghormati ilmu. Belajar matematika misalnya, belajar IPA, belajar PKN, bahasa Indonesia, kan tetap saja kita supaya menambah wudu dulu bagus lagi karena menambah cahaya ilmu. Nah, kemudian letakkanlah kitab-kitab tafsir, kitab Al-Quran, kitab-kitab yang lainnya di atas semua kitab. Kitab ini dalam bahasa Indonesianya buku ya, kalau bahasa Arabnya kitab. Dan jangan melonjorkan kaki pada kitab. Nah, ketika pengajian beunjur batis misalnya, nah ini kada boleh ya, karena itu nanti tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ilmunya. Ya, karena kadang-kadang kalau tidak disampaikan, tidak tahu, merasa biasa-biasa saja. Termasuk memuliakan ilmu yang wajib adalah jangan melonjorkan kaki pada kitab. Ya. Nah, kemudian jangan meletakkan sesuatu di atas kitab Al-Quran. Jadi misalnya ada Al-Quran, letakkan yang lain-lainnya, pulpen dan sebagainya juga termasuk. Jadi Al-Quran letakkanlah yang paling atas. Dan baguskan tulisan. Nah, kenapa kita disuruh membaguskan tulisan? Terutama bagi kita diri sendiri itu mudah untuk mengulang-ulang pelajaran, ya. Dan ketika kita mengajarkan menulis papan tulis atau menulis di tempat-tempat yang lainnya itu mudah terlihat dengan jelas sehingga ilmu yang disampaikan itu tidak salah. Karena kadang-kadang tersalah tulis bisa salah arti, ya. Apalagi dalam tulisan bahasa Arab, salah titik juga salah arti, ya. Bahasa Inggris juga sama ya, walaupun bacaannya kadang sama, tetapi tulisannya bisa berbeda. Nah, itu juga akan mengurangi daripada hasil yang kita dapatkan. Kemudian dalam menuntut ilmu itu harus sabar dan istiqomah, ya, karena dalam menuntut ilmu pasti ada ujian-ujiannya. Baik ujian itu karena sakit, karena ekonomi, ya, karena kawan. Kadang-kadang bisa juga karena kawan. Ada beberapa karena kalah hilauan kawan timbul ampih di CMI misalnya. Nah itu. Jadi ini sebenarnya itu adalah ujian dalam menuntut ilmu, ya. Sehingga mendalam dan tuntas sempurna. Kemudian mendengarkan ilmu ketika guru menyampaikan, ketika penjelasan, ya. Maka dengarkanlah ilmu itu dengan penuh penghormatan. Walaupun sudah rancak mendengar ilmu itu juga, nah disampaikan, nah itu pulang disampaikan usahanya aja. Nah dengarkan saja dengan baik ya, karena itu adalah termasuk menghormati daripada ilmu tadi. Jadi penuntut ilmu itu harus benar-benar memperhatikan ilmu dan hikmah dengan menghormati dan memuliakan meskipun telah mendengar 1000 kali. Ilmu tadi Ustadz ini menjelaskan ini, Ustadz saja ini, atau kita di luar misalnya mendengar pengajian atau sudah aku mendengar, dengarkan saja karena bisa jadi penjelasan itu ada perbedaannya, atau bisa jadi dengan guru yang lain itu lebih mudah kita memahaminya. Itulah. Kemudian tidak termasuk ahli ilmu jika bosan mendengarkan dan menghormati ilmu. Jika guru menjelaskan tentang ilmu walau sudah mendengar 1000 kali, jangan mengatakan sudah pernah sudah tahu, ya. Jadi mencabut ilmu tersebut pada orang itu tadi, pada orang yang sudah bersifat sombong. Barang siapa yang tidak mau memuliakan ilmu 1000 kali, seperti memuliakannya pada waktu pertama kali belajar atau pada pertama kali mendengar, maka dia tidak termasuk ahlinya ilmu. Nah, jadi penuntut ilmu yang tergesa-gesa
dan cepat bosan, selamanya tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Nah, jadi kalau misalnya hendak lekas pintar, hendak lekas bisa, tapi kuliah belajar, anak awal ini, jadi mesti kita mau usahai, ya, ingin cepat menjadi orang alim dalam waktu singkat, ya, misalnya setahun aja langsung jadi kiai, langsung jadi pengajian, mengajarkan. Nah, ini siapa ini, ya, bisa, ya. Orang-orang alim zaman dahulu, ya, guru-guru kita saja kuliah, mulai dari sekolah, mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Dan sekarang juga masih dalam menuntut ilmu dengan berbagai macam cara, ya, baik itu menghadiri pengajian atau menuntut ilmu yang dari sumber-sumber yang benar. Kemudian dalam menuntut ilmu pun kita harus tekun, rajin dan sungguh-sungguh. Ya, tekun itu artinya jika gagal, ulangi lagi, coba lagi. Nah, kada paham nah matematika ini kayak apa? Kayak apa nih sudah hai? Gitu aja. Nah, ada boleh ini. Jadi usahakan lagi, ya. Bisa cari kawan yang paham, yang bisa melajari atau langsung menghubungi ustazahnya atau ustaznya, minta waktu secara terus-menerus, mempunyai minat belajar dan cita-cita yang kuat. Ingin sukses tentunya harus diterapkannya ini. Tidak bisa kita sekadarnya saja, ya. Jadi kalau sekedarnya, hasilnya pun nanti juga akan sekedarnya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, contohnya aja nih, kalau misalnya anak lomba, misalnya lah anak lomba, tapi kadang mau latihan atau apa namanya, karena dia asal tampil aja. Nah, kira-kira juara kakak apa? Ya, kira-kira ini apa yang didapatkan nanti malah kegagalan. Nah, tentunya usaha keberhasilan kita itu sesuai dengan kadar usaha kita, kemampuan yang ada pada kita, ya. Nah, jika gagal itu adalah sebuah pelajaran untuk kedepannya, berarti kekurangan kita apa. Oh, di sini misalnya lomba apa namanya, nyanyi misalnya lah. Nah mungkin minta latihkan dengan ustadz-ustadzahnya yang kompeten di bidangnya, ya. Nah, jadi bersungguh-sungguh maka sukses. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berusaha mencari sesuatu, apalagi mencari ilmu dengan baik, ya, maka pasti berhasil, sukses. Dan barang siapa, ini contohnya, ya, contohnya seperti orang mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu ingin masuk, ya, mungkin kepada seseorang yang sulit untuk ditemui, misalnya, ya. Maka kalau barang siapa yang mengetuk sesuatu yang dia inginkan dengan terus-menerus, coba lagi, ya, maka tentu dibukakan dan dapat masuk, ya. Begitu juga dengan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, ya. Jika kita gagal, coba lagi. Nah, karena memang dalam belajar itu juga ada try and error. Jadi mencoba dan salah. Jika salah, perbaiki lagi. Mana salahnya? Nah, jika sudah menemukan kesalahannya, tentu kita sudah tidak akan gagal lagi, ya. Pasti kesuksesan akan kita raih. Karena segala sesuatu dalam mengejar sesuatu itu tidak mungkin langsung instan. Pasti ada susah payahnya dulu, usaha dulu, ya. Karena sukses itu diawali dengan kepayahan. Nah, di sini dengan kadar payah dan kesulitanmu, sungguh akan tercapai cita-citamu, ya. Jadi kalau orang mau berusaha dengan mau juara kelas misalnya, tapi belajarnya biasa-biasa aja, nah, tentunya ada bisa dibalap oleh yang lain, ya. Jadi dengan kadar payah dan kesulitan yang kita usahai tadi dalam mengejar sesuatu yang kita cita-citakan, maka pasti berhasil dan meraih apa yang dicita-citakan, ya. Semoga nanti sukses semuanya, ya. Amin.
Kemudian jika orang itu dalam menuntut ilmu tidak mau susah payah, nah, hendak nyaman aja, ya asal dapat nilai aja, misalnya belajar kada, misalnya lah waktu online hilang orangnya ada di mana, tapi waktu PTS atau PAS muncul orangnya, nah itu nilainya karena kada sesuai. Kenapa? Karena penilaian bukan hanya pada waktu akhir itu tadi, tetapi pada keseharian ketika belajar itu bagaimana itu dinilai. Nah, jadi kalau orang yang tidak mau bersusah payah dalam menuntut ilmu, itu sama saja orang itu tidak waras, ya, Pak. Nah, jadi harus betul. Jadi barang siapa yang mengharapkan kesuksesan dari apa yang dicita-citakan dan dengan tidak mau bersusah payah, tidak bersungguh-sungguh, tekun dan rajin, itu sama seperti orang gila, ada hasilnya, ya, ada apa-apanya. Kemudian tekun belajar, semangat mengulang-ulang pelajaran. Nah, ini salah ketiknya, pelajaran. Penuntut ilmu harus istiqomah. Harus istiqomah. Jika misalnya kita saat mempelajari satu ilmu agak bosan, bisa aja ganti ke buku yang lain dulu. Ya, pindah ke buku yang lain atau menggambarkan dahulu misalnya. Nah, supaya muncul pulang semangat, ya, dan harus menjauhi daripada sifat kemalasan, ya. Fokuslah kepada ilmu, jangan bertengkar dan jangan bermusuhan. Nah, apalagi di dalam kelas kita belajar, ya. Jika kalian memiliki masalah dengan kawan-kawan yang lain, nah misalnya dalam keadaan belajar, kemudian misalnya masuk kelas itu, keluar beberapa orang. Kenapa keluaran? Anu saja dipanggil BK. Nah, ini pasti ada masalah orangnya, ya, ada masalah dan tentunya akan ketinggalan pelajaran. Kalau bukunya bisa dimutolaahi, buku paketnya bisa diulangi, dibaca-baca sekarang, tapi yang tidak didapatkan adalah penjelasan guru. Nah, yang mahal itu adalah penjelasan guru. Misalnya sakit dan sebagainya, ya kada hadir di dalam kelas, apalagi bermasalah tadi, karena dipanggil ke BK karena ada bermasalah dengan kawan-kawan yang lain, ya, macam-macam permasalahannya. Nah, kemudian dia tidak menghadiri dalam pembelajaran itu, sehingga tertinggal apa yang dijelaskan guru. Karena yang mahal itu adalah penjelasan, ya. Misalnya bisa dijelaskan oleh yang lain, nah terkadang bisa kurang karena beda penjelasan guru kita dengan kawan kita, ya, itu pasti, ya. Nah, jadi jika ada sudah pernah melakukan seperti itu, maka rubahlah sikap tersebut, fokus kepada ilmu, ya. Jangan sampai kita bertengkar dan bermusuhan, sebab hal itu menyia-nyiakan waktu, iyalah. Nah, timbul diskorsing, ya Pak. Misalnya diskorsing sampai 3 hari kada turun sekolah. Misalnya, kalau selama online kada dapat diskorsing lah. Misalnya, ada yang kemarin bisa didengarkan dari ustazah lain, karena dia tidak masuk terus dalam Zoom. Nah, sampai ustazahnya kada mau lagi admit kan. Nah, itu karena terlalu sering tidak masuk, ya. Nah, jadi sia-sia waktunya, sedangkan waktu kita, waktu muda ini adalah disuruh menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Nah, jadi sehingga tidak fokus lagi dalam belajar kalau ada permasalahan, ya. Jadi ingin sukses harus bangun malam. Nah, jadi juga kita seperti bulan Ramadan kemarin kan itu disuruh untuk bangun malam. Selain itu juga kita seperti mabit di sekolah. Nah, ketika mabit di sekolah ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan seperti baca wirid, ya, kemudian bangun malam, salat tahajud, salat tarawih, salat tahajud, kemudian salat witir, gitu kan, ya, dan salat hajat, salat taubat juga biasanya kita lakukan. Dan mudah-mudahan nanti mabit ini bisa terlaksana di tahun ini, ya, mudah-mudahan. Kita berdoa saja dulu karena ya yang menentukan itu ada Allah Subhanahu wa taala, ya huddul qada'u la yahuddul qada'u ila doa. Tidak ada yang menolak menolak daripada qadar ketentuan Allah itu kecuali dengan doa. Kita berdoa mudah-mudahan ada jalannya nanti. Karena dari situ juga
mendapatkan ilmu dan menambah wawasan kita. Tapi kelas 9 itu tidak ada ya. Kelas 9 biasanya kita itu ujian akhir, tapi untuk tahun ini tidak ada lagi kayaknya. Kemudian barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dan kemuliaan maka harus bangun malam. Bangun malam ini adalah sholat tahajud, berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, ya. Nah, tekun sholat sunat, beribadah, belajar dan berdoa. Karena waktu malam itu, apalagi waktu sahur itu bagus banget ya. Nah, didengar Allah benar doanya. Kemudian bila orang yang terbiasa bangun malam, hatinya bahagia. Bang siapa yang terbiasa melakukan ibadah-ibadah pada malam hari di sepertiga malam terakhir, maka hatinya akan merasa senang dan bahagia di siang harinya, mudah mendapatkan ilmu, ya, menerima ilmu. Kemudian memilih teman. Nah, jadi kita nih dalam belajar itu perlu juga memilih teman yang baik, yang rajin, yang tekun, bersungguh-sungguh. Nah, kalau memilih teman yang ramai di kelas, membuat keributan, kita kan paham. Jangankan hendak belajar lah, tetapi diganggu-ganggu lagi. Nah, jadi pilihlah kawan yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Jangan memilih teman yang malas. Jangan pula memilih teman yang suka menganggur. Maksudnya apa nih? Kadang mau belajar, ya. Yuk kita ke kantin aja yuk, misalnya bapak ada ke WC, kami sekalinya ke kantin misalnya. Nah, kemudian banyak bicara yang tidak ada gunanya, pemandir di mana kawan misalnya timbul terganggu guru menjelaskan, dan yang suka memfitnah. Ada kayak itu, jauh, saya mana namanya guru BK, saja aja si anu saja aja dipanggil aja si anunya tadi. Ternyata pas diinterogasi kan ada apa-apa. Nah, nyatanya berarti inya memfitnah kawan. Ya, ini juga akan menyanyiakan waktu belajar. Nah, maka kita sebagai penuntut ilmu itu harus juga memuliakan dan menghormati teman. Ya, apalagi teman-teman kita itu termasuk sumber-sumber ilmu juga. Ya, ketika kita dalam keadaan tertentu seperti sakit atau misalnya kita izin karena mengikuti perlombaan sehingga kita ketinggalan penjelasan guru, maka teman-teman kita ini bisa membantu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh guru kita, ya. Bagus lagi kalau bisa minta penjelasan langsung kepada beliau. Jadi termasuk menghormati ilmu adalah menghormati dan menghargai teman-teman yang menemani kita dalam menuntut ilmu, ya. Karena dari mereka itu menambah wawasan juga bagi kita, ya. Kemudian jauhilah budi pekerti tercela. Nah, ini kan sudah kalian pelajari nih pada kelas 8 kemarin ya. Apa saja budi pekerti tercela gitu ya di dalam bab itu. Ya. Silakan dibaca-baca kembali saja ya. Nah, kemudian penuntut ilmu itu juga dilarang tamak. Kita boleh tamak kecuali dalam menuntut ilmu, hendak banyak dengan ilmu. Nah, itu silakan. Tapi kalau tamak dalam urusan yang lainnya itu tidak dibolehkan. Misalnya makanan tidak banyak, rakus misalnya, tidak boleh ini, karena nanti akan mengakibatkan ya bahaya bagi diri kita sendiri ya. Nah, kemudian kita disuruh untuk selalu merendahkan hati dan tawadhu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Selanjutnya masih ada lagi, tinggalkan sifat malas dan menunda-nunda. Nah, terutama misalnya jika ada hafalan yang diberikan guru-guru kita ya. Apalagi hafalan yang berupa Al-Quran gitu ya. Nah, kalau hafalan yang berupa Al-Quran kita malas menghafalkannya, tentunya akan menumpuk. Nah, dengan adanya menumpuk sehingga pada pertemuan berikutnya jadi malas masuk kelas ya, masuk Zoom. Kenapa? Karena takut, karena tidak hafal tadi ya. Begitu juga mapel-mapel yang lain ya. Itu seperti hafalan. Kemudian ada PR seperti membuat video dan sebagainya. Ya, tergantung gurunya, tergantung apa yang disampaikan gurunya. Nah, jadi di sini prinsip orang yang sukses kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus besok? Ya, mudah-mudahan saja juga bisa mengamalkannya ini ya. Karena pribadi orang ini beda-beda, tapi kita bagus ini prinsip orang yang sukses ini.
Mudah-mudahan bisa diamalkan. Kemudian prinsip orang yang gagal, kenapa kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Nah, jadi kalau malas dan sifat menunda-nunda itu adalah sumber daripada kegagalan. Nah, orang berhasil pasti dia punya rancangan yang bagus. Kemudian dalam menuntut ilmu juga jangan putus semangat. Jangan sampai putus semangat. Nah, kalau putus semangat sampai putus sekolah, enggak ya Pak? Nah, bisa sampai di situ aja. Nah, sedangkan sekarang itu mau jadi kepala desa saja harus sarjana. Kalau bisa ya bagus lagi gitu nah. Minimal SMA sih sebenarnya ya. Tapi kalau bisa rata-rata sekarang sudah sarjana. Ya, gitu. Nah, jadi ini jangan sampai kita putus semangat. Kalau sudah putus semangat, timbul hendak ampih belajar ya. Nah, kalau putus semangatnya karena kada paham pelajaran, nah, pada jalan gurunya pada ya, karena beliau insya Allah dari hasil belajar kita itu mengetahui kemampuan kita sampai di mana. Nah, jadi kalau kita mau jujur berpadah dengan beliau, insya Allah mau diberikan waktu khusus ya, mudah-mudahan. Kemudian penuntut ilmu jangan sampai putus semangat. Belajarlah dengan penuh semangat dan istiqomahkan semangat itu. Apa maksud istiqomah? Itu arti istiqomah adalah teguh pendirian, tetap ya, tidak goyah dengan keadaan apapun. Nah, sebab malas, tidak semangat adalah penyakit yang berbahaya. Apa berbahayanya? Nah, yang pertama aja dulu bisa tidak naik kelas ya. Nah, tapi alhamdulillah kelas 9 naik semua ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai di CMI ini sukses juga menuju kepada sekolah-sekolah berikutnya ya, baik itu masuk ke pesantren atau masuk ke SMA atau SMK atau mana saja yang kalian tuju nantinya. Semoga sukses semuanya ya. Nah, kemudian perbanyak salat sunnah dengan khusyuk karena bisa membantu memperoleh menghasilkan ilmu. Jika di sekolah kita biasanya kita mengingatkan untuk sholat sunnah sebelum zuhur, sesudah zuhur ya, atau sebelum asar, atau misalnya kita sholat sunnah duha dan lain sebagainya. Nah, karena tujuannya itu adalah juga mempermudah kita, apalagi sholat duha. Sholat duha yang dikerjakan itu ada doa-doanya yang mendatangkan rezeki, termasuk ilmu. Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian jangan yang menjadikan lupa adalah sebab banyak dosa dan berbuat maksiat, termasuk tidak mengerjakan sholat ya, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian tidur di waktu subuh atau pagi hari mencegah datangnya rezeki. Ya, misalnya kita kesiangan guringnya. Nah, ya ini sudah saya jelaskan ya pada kajian Islami. Tapi untuk yang siswi ya, siswa kemarin kan tidak ikut ya, karena Jumatan kalau siswi sudah saya jelaskan tentang bagaimana tata cara kalau kita ketiduran. Dengan saat ketiduran ya, bukan sengaja tidur gitu ya, sampai kesiangan. Kemudian yang menarik rezeki adalah mendirikan sholat, membiasakan suci badan dalam keadaan suci, artinya bersih mandi, ya, hadir di masjid sebelum azan, mengekalkan wudhu ketika batal wudhu lagi, ya, karena ilmu itu adalah cahaya, wudhu juga cahaya, maka akan bertambah cahaya ilmu sebab wudhu. Kemudian panjang umur, ya, yang menambah panjang umur adalah berbuat kebaikan. Nah, menuntut ilmu ini adalah termasuk kebaikan, apalagi yang memanjangkan umur kita, yaitu menghormati orang tua, menghormati orang tua kita dan menyambung tali persaudaraan. Masalah tali persaudaraan sudah sangat jelas dijelaskan pada tausiah di bulan Ramadan kemarin ya. Kemudian ada bergaul dengan orang tua yang melahirkan kita. Bagaimana? Yang pertama, siapakah yang paling dekat dengan kita sejak lahir? Tentu kedua orang tua kita ya. Merekalah yang membawa kita ke dunia ini dengan izin Allah. Betapa besar jasa mereka sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi ayo coba kita rinci jasa-jasa ayah dan ibu kita. Ini sebagiannya ya, sangat banyak. Tapi di sini sebagiannya saja.
Yang pertama, ibu mengandung dengan susah payah, kemudian melahirkan dengan teramat sakitnya, ya, luar biasa. Kemudian ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Ia lebih banyak terjaga di malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Ya, ini luar biasa pengorbanan ibu-ibu kita ya. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga siap untuk hidup mandiri. Nah, jadi mulai dari kecil diajak ya. Nah, saya harapkan juga 9 ini karena kemarin itu ada yang sampai saja tanya tidak bisa menjahit. Nah, berarti ini tidak dibiasakan di rumah ya. Kalau misalnya seperti itu nanti tidak mandiri, harus melatih kemandirian dari sekarang ya. Termasuk belajar memasak di rumah. Ya, ketika orang tua tidak ada, ya memang nyaman pada waktu saat ini itu ada GoFood dan sebagainya. Nah, tetapi akan lebih hemat juga kalau bisa memasak dan juga bisa berkreasi ya dengan kemampuannya itu. Jadi baik itu membersihkan rumah, membantu mengasuh adik misalnya ya, itu adalah melatih kita hidup mandiri. Nah, kemudian ayah bekerja keras. Nah, tadi kan ibu, kalau kemudian ayah bagaimana posisi ayah di terhadap diri kita? Ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Bahkan sekarang kan ada yang dua-duanya ayah ibu kita yang bekerja ya. Jadi kita harus menghormati dan menghargai mereka. Ayah dan ibu memberi bekal pendidikan. Nah, kalian disekolahkan di sekolah-sekolah yang benefit ya, sekolah yang bagus. Apalagi misalnya kalian saat ini misalnya di sini ya, karena harapan orang tua kalian adalah mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak ya, lebih banyak daripada yang lainnya ya, karena itu adalah kewajiban bagi orang tua. Nah, kewajiban kalian terhadap orang tua adalah yaitu mensyukuri dengan hal tersebut dengan belajar yang sungguh-sungguh. Buktikan bahwa kalian itu sungguh-sungguh dan berhasil dalam menggapai cita-cita ya, harapan orang tua kalian harus diwujudkan gitu ya. Kemudian ayah dan ibu memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Luar biasa ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ini baru sebagian kecil jasa-jasa orang tua kita terhadap kita. Nah, oleh karena itu sudah sepatutnya kita berbakti kepada orang tua. Begitu besar jasa orang tua sehingga keridaan dan kemurkaan Allah tergantung kepada keridaan dan kemurkaan keduanya. Nah, kemudian keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Ya, sudah disebutkan tadi juga di atas pada surah Al-Mujadalah ayat 11 ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang berilmu selalu ditingkatkan kemuliaannya. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ia tetap diingat kebaikannya sekalipun ia telah wafat. Ya, ya seperti orang-orang yang telah mendahului kita, karena dengan ilmunya ya membuat orang lain menjadi mengenal bagaimana Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, beradab dengan lingkungannya ya, cara tata cara salat dan lain sebagainya. Ya, misalnya mengerti tentang matematika misalnya. Nah, dia bisa menghitung, bisa misalnya nanti jadi seorang pedagang, menjadi pedagang yang bisa mengatur keuangan dengan baik. Kemudian sedangkan orang-orang yang bodoh tadi, yang bodoh itu mereka itu dianggap telah mati karena tidak berguna sekalipun mereka belum mati. Kenapa? Sebab mereka tidak memiliki ilmu. Nah, sudah di atas disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dan yang memiliki ilmu. Ya. Kemudian belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Ya, jadi walaupun tamat SMP, misalnya akan sekolah lagi, tetap lanjutkan pendidikannya mungkin di non formal ya, seperti pengajian dan lain sebagainya. Ya. Karena semua kita itu terlaknat kecuali 2 orang. Ada 2 orang saja yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Apapun profesi kita nantinya ya, tetap kita belajar
dengan baik, ya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Menjadi orang tua yang baik pun tentunya perlu ilmu, ya. Itu nanti. Karena dengan didikan orang yang berilmu, tentu anaknya juga mudah diarahkan dan menjadi bijaksana. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat beberapa tayangan-tayangan, ya, dan ini sebagai contoh yang bisa diterapkan nantinya, ya. Oke, sebelum kita tampilkan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Insyaallah kita kabel saja. Ya, tunggu sebentar. Oh ya, ini harus dibuka dulu. Oke, sebentar. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, terkhusus kenikmatan kembali berkumpul bersama menyebut nama Allah, juga mengagungkan nama baginda Nabi Muhammad. Atas nikmat yang sangat besar ini, nikmat yang sangat kita nanti-nanti ini, sama kita ucapkan dari dalam hati kita yang terdalam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa Allah curahkan. Aja buka file videonya, ada kelihatan. Ya kan? Ih, ada kelihatan. Baginda Nabi Muhammad. Buka yang anunya tuh, nah. Videonya, file videonya. Berbahagia ini biarlah kalam Al-Imam Syafi'i yang akan mewakili perjumpaan kita kembali. Siapa mansarnya ya? Kelihatan lah. Ya, sudah kelihatan. Play aja langsung. Duduk kita di majelis ilmu karena beliau adalah seorang imam madhab, imam yang menjadi imam madhab kita sekalian ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Syafi'i berkata di dalam syair beliau, akhi, wahai saudaraku, kata Al-Imam Syafi'i. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu arba, walaupun ibarat matahari yang bersinar, walaupun beliau seakan-akan seperti bulan yang menyinari dalam kegelapan, tapi beliau merendah serendah-rendahnya. Bahkan beliau mau memanggil kita dengan julukan ya akhi, wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i. Lan tanalul ilma illa bisittatin. Kamu gak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kalau ini menjadi tolak ukur kita untuk kembali berkumpul mengaji di jalan Allah Ta'ala, dengarkan baik-baik. Dan jangan sampai ada yang terlewat. Al-Imam Syafi'i bilang, lan tanaluha illa bisittatin. Kamu gak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara.
Sa'ambi'uka an tafsiriha bibayanin. Saya akan menjelaskan kepada kamu satu demi satu dengan rinci. Yang pertama kata Imam Syafi'i, zakaun. Pintar. Anak yang ngaji harus cerdas. Cerdas itu datang dari yang wangi-wangi, dari yang bersih-bersih, dari yang suci-suci, dari yang halal-halal, dari yang adab, dari yang tawadhu, baru datang yang namanya tadi yang kita bilang zakat, kepintaran. Kebalikan daripada kepintaran adalah kebodohan, dekat dengan yang bau-bau, dengan yang busuk-busuk, dengan yang buruk-buruk, dengan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya adalah zakat. Kalau menuntut ilmu, usahakan kita dalam keadaan bersih, mutafahhirun. Kita dalam keadaan telah berwudu, kita telah menghadap kepada kiblat. Kita telah memakai sebagian daripada wangi-wangian, karena wangi-wangian lebih dekat kepada kecerdasan daripada kejelekan atau kebodohan. Yang kedua, zakaun. Setelah zakaun kata Imam Syafi'i, zakaun antafsilu sa'ambi'uka antafsiliha bibayanin. Zakaun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa hirsun. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun. Yang kedua al-hirs. Pintar udah, tahu caranya tadi, nggak boleh dekat sama yang bau-bau, nggak boleh dekat sama yang namanya maksiat. Karena kalau ilmu datang dengan maksiat, ilmu tadi akan cepat datang dan akan cepat kembali lagi hilang. Al-Imam Waqi berkata, Al-Imam Syafi'i mengadu kepada Al-Imam Waqi gurunya, syakautu ila waqi'in an subahildi. Saya bilang, saya mengadu kepada guru saya Al-Imam Waqi, kata Imam Syafi'i, an subahildi, karena bobolnya otak saya buat menghafal. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi mengajarkan kepada saya, menunjukkan kepada saya, menganjurkan kepada saya untuk jangan dekat kepada kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna ilmu Allah nurun. Bahkan beliau berkata, ilmu Allah itu cahaya, Allah itu nur. Ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah enggak bakalan mampir ke dalam hati yang bermaksiat kepada Allah. Kalau kita mau ilmu tadi mampir ke dalam relung jiwa kita, jauhkan maksiat. Maksiat yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, durhaka kepada suami, durhaka kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita, durhaka terhadap syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga, al-hirsun wajtihadun. Pintar udah. Hirsun ini, yang tadi yang kedua, al-hirs ini betul-betul berupaya untuk mencari ilmu. Hirsun itu berupaya untuk mencari ilmu. Maruf, rakus kepada ilmu, rakus baca kitab, rakus ngapalin kitab, rakus melihat kitab, rakus mau beli kitab. Pokoknya kalau kitab dia rakus. Ini namanya hirsun. Kurang satu ilmunya hilang. Perhatikan baik-baik, pegang betul-betul sepanjang ayat. Ya, pintar. Ya, berupaya supaya pintar. Yang kedua, hirsun, berupaya terus-menerus. Ya, betul-betul dia maruf. Dia rakus kepada ilmu. Ya. Yang ketiga, wajtihadun. Ijtihad ya ikhwan. Pengorbanan kita kepada ilmu. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu warwah. Beliau seorang ulama kaliber dunia. Beliau seperti Al-Imam Bukhari kecil. Al-Imam Nawawi tidak pernah tidur di atas tulang pundaknya. Beliau kalau tidur duduk. Sepanjang hayat dalam menuntut ilmu, beliau tertidur dalam keadaan duduk dan tidak pernah tidur di atas pundaknya. Tidak pernah tidur terlentang Al-Imam Nawawi. Kalau ditanya kenapa? Karena saya takut
waktu saya banyak terbuang karena tidur, sehingga waktu saya untuk melihat kitab berkurang. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu wa arbah mewajibkan dirinya dalam satu hari 12 ilmu dia hafalkan. 12 ilmu dia pelajari di dalam kesehariannya. Nggak lepas kehidupan Al-Imam Nawawi kecuali mempelajari tentang bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan cahaya Allah kepada umatnya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala semoga Allah meridai beliau memberikan kepada kita banyak daripada karangan-karangan salaf. Beliau memberikan kepada kita Irsyadul Ibad. Beliau berikan kepada kita Minhaj, kitab tertinggi daripada umat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu warabah. Semua beliau dapatkan karena ketekunan beliau dan ijtihad beliau dalam belajar. Jadi ya ikhwan, kalau belajar ada ngantuk, belajar ada jauh, belajar ada capek, belajar kadangkala ada hujan, kadangkala panas diterpa panas terik matahari, maka semua itu bagian daripada ijtihad, bagian daripada kita berupaya semampu kekuatan kita supaya ilmu Allah Ta'ala nempel di dalam kehidupan kita. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun, setelah itu wa bulghatun. Imam Syafi'i bilang nggak cukup, pintar doang nggak cukup. Setelah itu berupaya hirsun, ya, rakus dalam ilmu doang nggak cukup, berkorban doang nggak cukup, perlu dengan uang ya ikhwah. Adik-adik kita ini, kalau mereka mau pergi ke Al-Azhar 30 tahun yang lalu, negara ini berikan beasiswa. Kalau ada orang yang mau belajar ke negeri Yaman, dulu kala ulama-ulama di negeri ini berikan beasiswa, termasuk Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Abbas, ya masyhur asalat di Cijurai. Setiap tahun beliau berangkatkan 20 anak Indonesia ke kota Tarim supaya mereka mengemban ilmu dan semua biaya ditanggung oleh Al-Habib Abdurrahman bin Syekh. Kita semua adalah laki-laki dan kelak kita akan mempunyai seorang anak. Bila mana telah ada anak di tengah-tengah kita, maka bersiaplah kita untuk mempersiapkan ujurah ataupun biaya supaya kelak dia bisa pergi ke kota mulia Tarimul Ghanna atau ke Madinatul Munawwarah atau ke Makkah Al-Mukarramah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kadangkala kalau tidak ada totalitas dalam belajar, seorang santri dia pasti butuh pakaian. Seorang santri dia pasti butuh makanan. Dia pasti butuh tempat untuk tinggal. Maka siapa orang yang menjadi kafalah atau yang mengasuh anak-anak santri, maka pahalanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dia telah menurunkan cahaya Allah daripada hati seorang santri. Mudah-mudahan seluruh yang hadir pada tempat ini dijadikan orang kaya oleh Allah Ta'ala, sehingga kita semua bisa menjaga agama Allah Ta'ala, bisa banyak mengirim saudara-saudara kita ke negeri-negeri mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan, dua lagi dari Al-Imam Syafi'i, suhbatu ustadin, atau dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan wa irsyadu ustadin, pengarahan seorang guru. Ikhwan, guru-guru kita sudah habis. Satu demi satu mereka dipanggil oleh Allah Ta'ala. Al-Habib Umar bin Habib, beliau bilang banyaknya ulama selama Ramadan meninggalkan kita itu karena mereka tidak mau berpisah dengan rombongan-rombongan mereka. Rombongan-rombongan mulia itu akan berkumpul dengan orang-orang mulia dan akan berkumpul dengan yang maha mulia Allah Ta'ala, juga yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang mulia baginda Nabi Muhammad. Tinggallah kita, orang-orang bodoh yang tinggal di alam dunia tanpa bimbingan guru. Nggak ada lagi guru-guru yang ikhlas mengajar karena Allah Ta'ala. Nggak ada lagi guru-guru yang tidak mau terlelap di tengah malam. Mereka berdoa mengangkat tangannya memohon agar kita semua diampunkan Allah,
agar kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal Al-Habib Ali Al-Masyhur Ibn Muhammad Ibn Salim Ibn Hafid, semoga Allah meluaskan kubur beliau, menjadikan kubur beliau rawdah min riyadil jannah, mengampunkan segenap dosa beliau, menerima segala amal beliau, dan mengumpulkan kelak kita bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan Allah, orang-orang saleh yang dari wajah-wajah mereka terpancar nur Nabi Muhammad, yang bila mana kita melihat kepada mereka, hati kita bergetar mengingat kepada Allah Ta'ala. Mereka lah yang disebut sebagai mir'ah, sebagai cahaya dan cerminnya baginda Nabi Muhammad. Tinggal sebagian daripada guru-guru kita. Irsyadu ustadin adalah pangkal daripada ilmu. Pengarahan seorang guru tidak bisa digantikan dengan apapun. Itu yang menjadikan kita bisa menuju kepada pintu ilmu. Fa'atuha min abwabiha, kata Allah Ta'ala, kalau kamu mau masuk rumah, masuk dari pintu-pintunya. Sedangkan pintu rumah Allah Ta'ala adalah ulama, adalah para pejuang Allah yang kelak nanti akan kita rindui dan kelak nanti akan terus kita tangisi kepergian-kepergian mereka. Makanya suhbati ustadin, kalau masih ada asatid di tengah-tengah kita, di mana tempat, siapapun dia, deketin dia. Jangan jauh keseharian kita dengan dia. Jangan lama berpisah dengan dia. Jangan coba-coba membuat satu pintu benteng kepada dia. Waliyadzubillahi ta'ala min dzalik. Kita akan ditinggal di tempat yang gelap, tidak berpintu, dan kita akan terus dihantui dalam kesesatan. Waliyadzubillahi ta'ala min dzalik. Wa irsyadu ustadin au suhbati ustadin, yang terakhir wa tuli zamanin. Ilmu bisa sampai kepada kita dengan masa yang panjang, masa yang lama, waktu yang tidak sebentar. Kalau ada ustaz panggil di sini, 1 bulan anda jamin ente bisa syariat agama baginda Nabi Muhammad. Ketahui dia iblis berarti dia iblis. Perlu waktu yang lama untuk berdekatan kepada Allah Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayat beliau tidak pernah melupakan Allah Ta'ala. Senantiasa diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui pintu malaikat Jibril sebagai murabbi baginda Nabi Muhammad. Terus baginda Nabi, sedangkan baginda Nabi boleh langsung berhadapan kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kasih malaikat Jibril biar kita tahu ada pintu daripada Allah Ta'ala, yaitu seorang guru. Setelah irsyad ustadzin, ada tuli zamanin. Waktu yang panjang ini jangan kita rasa lelah, karena satu waktu nanti saat sakaratul maut telah menjelang kepada kita, kita akan baru merasakan faidahnya menuntut ilmu. Kita baru tahu bagaimana kehebatan menuntut ilmu. Kita baru tahu kemuliaan menuntut ilmu. Kalau yang di dalam kubur bangkit, mereka akan bilang dan berpesan kepada kita, jangan tinggalkan majlis, jangan tinggalkan guru, jangan tinggalkan agama baginda Nabi Muhammad. Ya, setelah kita simak tadi videonya, saya akan bertanya ya, apakah tadi memperhatikan atau tidak. Oke, saya bertanya kepada Balkis. Ya, Balkis, halo. Ini Ustazah. Oke, Balkis. Tadi ada beberapa yang disampaikan oleh beliau ya, tentang tidak memperoleh ilmu kecuali 6 perkara. Coba Balkis sebutkan yang pertama apa tadi? Yang pertama yang beliau sampaikan tadi, apa yang harus kita miliki ketika kita menuntut ilmu itu? Yang harus kita pertama miliki itu niat.
selain niat yang disampaikan oleh beliau yang tadi kita dengarkan. Niat itu sudah pasti ya. Jadi kita tuh yang bagaimana menyimak nggak tadi? Gimana kalau lupa yang pertama mungkin ingat yang kedua? Yang kedua apa tadi kira-kira? Ulun kada ingat urutannya Ustazah. Yang Balkis ingat apa? Nanti saya conteng kalau sudah dapat, nanti teman-teman yang lain bisa menjawabkan yang lainnya. Imam yang tentang Imam Syafi'i belajar terus, Imam Nawawi juga belajar terus. Berarti kalau belajar terus itu sama dengan apa? Bersungguh-sungguh ya. Nah, jadi kalau mau sukses kira-kira harus bagaimana? Harus bersungguh-sungguh. Ya, oke. Jadi itu tadi yang nomor 3 ya, urutannya seperti yang beliau menceritakan tentang Imam Syafi'i, Imam Nawawi ya, itu adalah orang-orang yang luar biasa dalam keilmuannya. Ya, beliau saja sudah seperti itu, masih saja bersungguh, ya kan? Apalagi kita. Ya, oke, terima kasih Wakil. Sekarang saja menuju kepada yang lain. Oke, yang kedua Julaiha. Oke, Julaiha. Halo Julaiha. Julai? Saja. Ya, Julai. Kita kelihatan mukanya Julai? Oke, Julaiha. Tadi yang terakhir itu tentang apa tadi dijelaskan? Dijelaskan oleh beliau dalam tayangan video tadi. Dalam kita menuntut ilmu itu harus bagaimana? Video tadi waduh ulun lelet-lelet saja. Lelet. Nah, apa yang tertangkap? Ada saja ya. Laptopnya error. Apa yang kamu pahami tadi dari yang disampaikan beliau? Ditangkap sedikit. Gimana Julaiha? Aduh saja. Ada kelihatan layarnya. Hah? Laptopnya error. Kada mau. Layar zoomnya kada ada ulun. Oke. Ya kan, ini dahinya aja yang kelihatan. Ya, coba saja pindah dulu ke Adinda. Iya saja. Ya, Adinda. Iya. Ya, Adinda Maulidia, apa tadi yang kamu tangkap dari penyampaian beliau tadi? Ada 6 ya. Tadi sudah disebutkan oleh Balkis 1 yaitu istihadun, yaitu bersungguh-sungguh karena dalam penjelasan beliau. Nah, apalagi dalam ilmu itu harus bagaimana? Ada 6 perkara, Yang ulun ingat, yang pertama harus dalam keadaan bersih harus wangi. Ilmu itu yang baik-baik itu harus wangi, harus bersih. Terus yang kedua rakus dalam ilmu, harus banyak-banyak mencari ilmu. Kitab. Terus yang terakhir ulun ingat jangan pernah meninggalkan agama baginda Rasulullah. Terakhir itu yang ulun ingat saja. Oke, ya. Jadi karena agamalah yang membimbing kita ya. Oke. Terima kasih untuk Adinda. Kita lanjutkan ke Tias. Ya Ustazah. Ya, Tias. Apa saja yang Tias tangkap tadi dari yang disampaikan?
Maaf Ustazah, jaringannya agak lelet. Lihat juga. Mungkin ada sedikit yang kamu. Gimana Tias? Menuntut ilmu. Oke, mungkin bermasalah dengan jaringan. Kita coba ke lain. Aiswa Juwariantianda. Aisyah Aswa. Ya, Aisyah. Halo. Aiswa Juwariantianda. Gimana? Ya, apa yang kamu dapat dari penyampaian beliau tadi? Belajarnya sungguh-sungguh. Iya. Apalagi selain sungguh-sungguh? Diselingi sama ibadah supaya dipermudahkan kasih berkah. Ya, oke, baiklah saya simpulkan ya apa yang beliau sampaikan tadi dalam menuntut ilmu. Ada zakaun, ada cerdas ya. Cerdas ini mesti diusahai juga ya. Karena kalau misalnya cerdas mesti dicangkali lagi belajarnya. Kemudian ada minat yang kuat dalam menuntut ilmu yang kedua. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Yang keempat kita biaya. Nah, ada biaya untuk menuntut ilmu. Kalau ada biaya berarti ya bisa jadi ada rezeki orang lain yang mau membiayai kita. Kemudian mesti ada bimbingan guru. Nah, jadi harus dekat dengan apa bimbingan atau yang disampaikan guru. Kemudian yang terakhir adalah tulus zaman, waktu yang lama. Ya. Oke, saya akan tampilkan video selanjutnya. Ya. Silakan nanti disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah masuklah videonya sejak ayah. Iya, masuk Ustazah. Masuklah. Wabarakatuh. Adab terhadap guru. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab terhadap guru. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, guru adalah seseorang yang mengajarkan ilmu kepada kita, seperti membaca, menulis, berhitung, mengaji, dan ilmu yang lainnya. Selain itu, guru juga mengajarkan perilaku-perilaku yang baik kepada kita. Di sekolah kita yang tercinta, teman-teman biasa memanggil dengan sebutan Ustadz dan Ustadzah. Nah, apa saja sih adab-adab yang harus kita lakukan terhadap guru? Teman-teman, adab yang pertama adalah mengucapkan salam dan bersalaman ketika berjumpa dengan guru. Ketika teman-teman berjumpa dengan guru, hendaklah teman-teman mengucapkan salam
dan bersalaman. Hal ini adalah bentuk rasa hormat kita terhadap guru. Ada sebuah hadis yang menganjurkan kita untuk selalu memberikan salam sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap sesama manusia. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 54. Nah, semoga dengan mengucap salam kepada guru, Allah akan memasukkan rasa cinta dalam hati kita kepada guru. Teman-teman, agar ilmu kita berkah, kita harus cinta dan tawadu atau rendah hati kepada guru. Oleh karena itu, teman-teman belajar untuk menjaga adab tersebut. Teman-teman, adab yang kedua adalah membungkukkan badan dan mengucapkan permisi ketika melewati guru. Teman-teman, adab yang ketiga adalah tidak mendahului guru saat berjalan. Hendaklah teman-teman tidak mendahului guru saat berjalan. Akan tetapi, ketika teman-teman dalam keadaan mendesak, teman-teman diperbolehkan mendahului dengan membungkukkan badan dan mengucapkan permisi terlebih dahulu sebelum mendahului guru. Adab yang keempat adalah berbuka manis atau tersenyum. Hal ini dilakukan agar diri kita merasa senang dan bahagia. Adab yang kelima adalah bertutur kata yang lembut dan sopan. Kita tidak boleh berbicara kasar kepada guru. Adab yang keenam adalah mendoakan guru. Sebagai bentuk rasa kasih sayang dan terima kasih kita terhadap guru, hendaklah kita mendoakan guru-guru kita. Nah, teman-teman, ada salah satu doa yang teman-teman bisa amalkan untuk guru-guru kita. Wahai Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan yang agung di tempat yang disenangi di sini. Wahai yang Maha Penyayang di antara penyayang. Teman-teman, adab yang terakhir adalah mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru kita. Kita harus mengamalkan ilmu yang guru-guru kita ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, itu tadi adalah adab terhadap guru yang harus kita lakukan. Semoga teman-teman semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi yang terakhir adab terhadap teman.
Adab kepada teman. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab kepada teman. Nah, apa saja sih adab-adab terhadap teman? Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang pertama adalah mengucap salam saat bertemu dan berpisah. Ketika bertemu dan berpisah dengan teman, hendaklah teman-teman saling mengucapkan salam. Hal ini sebagai bentuk rasa sayang teman-teman terhadap sesama. Adab yang kedua adalah bermuka manis atau tersenyum. Jika berjumpa dengan teman, hendaklah kita bermuka manis atau tersenyum agar teman-teman kita merasa senang berjumpa dengan kita. Teman-teman, Allah tidak menyukai orang-orang yang suka bermuka masam. Berikut adalah ayat Al-Quran tentang larangan menjadi orang yang angkuh. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi melaporkan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Yang ketiga adalah memanggil dengan panggilan yang baik. Kepada sesama teman, hendaklah kita memanggil dengan panggilan yang baik. Kita tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Adab yang keempat adalah berbicara dengan perkataan yang baik. Teman-teman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap ramah dan bertutur kata yang baik terhadap sesama. Ada sebuah hadis Nabi tentang besarnya pahala berkata yang baik kepada sesama. Jagalah kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun, barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkannya, maka dengan berucap kata-kata yang baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 1347 dan hadis riwayat Muslim nomor 2346. Kelima adalah meminta izin ketika meminjam dan mengembalikan barang pinjaman. Ketika kita hendak meminjam barang milik teman kita, hendaklah meminta izin terlebih dahulu. Jika diizinkan, kita baru boleh meminjamnya. Akan tetapi, jika tidak diizinkan, kita tidak boleh marah dan memaksa. Teman-teman, jangan lupa merawat barang pinjaman agar tidak rusak dan mengembalikan dengan segera. Dan jangan lupa mengucapkan jazakumullah khairan katsira atau terima kasih. Adab yang keenam adalah meminta maaf ketika bersalah dan mudah memaafkan teman yang bersalah. Ketika kita bersalah,
Jangan malu untuk meminta maaf. Insya Allah, teman kita akan mau memaafkan. Jika tidak meminta maaf, biasanya masalah tidak akan selesai dengan segera. Yang terjadi malah bermusuhan dan tidak tegur sapa. Jika ada teman yang bersalah, lapangkanlah hati kita untuk memaafkannya. Mungkin teman kita lupa atau tidak sengaja menyakiti. Ingatlah kebaikan teman agar kita mudah memaafkan. Ada sebuah hadis tentang kebaikan saling memaafkan. Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaan. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Adab yang ketujuh adalah menghindari berselisih. Kita harus saling menyayangi terhadap sesama teman, agar kita memiliki banyak teman untuk saling berbuat kebaikan. Teman-teman, demikian materi adab-adab kepada teman hari ini. Semoga teman-teman semua bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah demikian untuk kegiatan kita tentang mengembalikan gairah belajar. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan, terutama buat saya sendiri ya, dan untuk kita semuanya. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan selama Ustazah menyampaikan, mohon dimaafkan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Ya, alhamdulillah luar biasa penyampaian dari Ustazah Muniroh hari ini mengenai giroh belajar menghadapi tahun ajaran 2021-2022. Intinya kita menanamkan niat dari hati kita untuk yang baik-baik ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pastinya harus semangat ya anak-anak kelas 9 belajarnya. Ya, berhubung ini sudah hampir pukul 11. Ya, kita cukupkan kegiatan kita hari ini. Demikian kegiatan kita hari ini. Untuk menutup, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak bisa meninggalkan Zoom dan bersiap-siap kegiatan wali kelas. Terima kasih Ustazah. Ustazah, terima kasih. Ya, sama-sama.